Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah teori konseling. Nama saya Matias Stepandi, NIM saya AFB118007. Saya dari Universitas Palangkaraya, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membahas tentang konseling behavior dengan pendekatannya yaitu desensitisasi sistematis. Yang pertama itu pengertian konseling behavior. Behavioral atau behaviorisme adalah satu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologi atau tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas dalam Chaplin tahun 2002. Hakikat manusianya, manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian berbentuk kepribadian. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi kehidupannya. Berikutnya ada tujuan dari konseling behavior. Secara umum, tujuan konseling perilaku adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi konseli untuk belajar berperilaku adaptif. Corey tahun 2013. Nah, ada asumsi tingkah laku bermasalah. Teknik konseling behavior terdiri dari dua macam, yaitu poin pertama, teknik untuk meningkatkan tingkah laku seperti penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku atau shaping, pembuatan kontrak. Nah, yang kedua itu ada teknik untuk menurunkan tingkah laku seperti penghapusan, time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi aversi, dan desensitisasi sistematis. Peranan dan fungsi konselor. Dalam proses konseling, konseli yang akan menentukan tingkah laku apa yang akan diubah, sedangkan konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubah. Tahapan konselingnya itu ada 5, menurut Kamal Sari tahun 2011. Prosedur konseling behavior yang pertama itu pembinaan hubungan baik, yang kedua identifikasi masalah atau assessment, 3 merumuskan tujuan atau goal setting, 4 implementasi teknik atau teknik implementasi, 5 evaluasi dan pengakhiran. Itu dia tahap-tahapnya. Yang berikutnya ada teknik konseling. Teknik konseling behavior terdiri dari dua macam. Yang pertama itu teknik untuk meningkatkan tingkah laku, seperti penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku, dan pembuatan kontrak. Yang kedua, untuk menurunkan tingkah laku seperti penghapusan, time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi aversi, dan desensitisasi sistematis. Nah, kita akan masuk ke pengertian desensitisasi sistematis. Asmi menyatakan bahwa desensitisasi sistematis merupakan teknik yang memfokuskan pada pemberian bantuan untuk memberikan ketenangan dengan mengajarkan siswa untuk tetap rileks, meskipun dimunculkan stimulus pemicu kecemasan. Dari ini kita dapat dipahami bahwa teknik ini melatih untuk tetap rileks dan nyaman, meski dihadapkan pada hal yang memicu kecemasan. Hal ini dilaksanakan secara bertahap dan tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Nah, tujuan dari desensitisasi sistematis itu menurut Walker menyatakan tujuan dari teknik DS ini yaitu digunakan apabila konselor merasa takut dengan hal tertentu, seperti takut menghadapi ujian, takut menghadapi operasi, takut naik pesawat terbang. Selain itu juga digunakan untuk seseorang yang mengalami fobia seperti akrofobia, agrofobia, dan klaustrofobia. Nah, yaitu yang terakhir itu ada tahapan dari DS. Adapun pelaksanaan teknik DS sebagai dikutip dari Willis, terdiri dari tahapan yang dapat dipahami melalui uraian di bawah ini. Yang pertama itu, konselor menganalisis tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada siswanya. Yang kedua, menyusun hierarki secara bersama antara konselor dan siswa mengenai situasi yang menimbulkan kecemasan, dimulai dari tingkah laku rendah sampai dengan tinggi. Kecemasan siswa disusun secara sistematis sehingga mudah dalam pemberian stimulus yang secara bertahap menghasilkan respon yang berbeda. Yang ketiga itu ada memberikan latihan relaksasi otot dimulai dengan lengan sampai dengan kaki, yaitu secara spesifik mulai dengan lengan, kepala, leher, bahu,
bagian belakang, perut, dan serta anggota bagian bawah lainnya. Relaksasi dilakukan untuk menciptakan kondisi yang nyaman bagi siswa secara fisik maupun mental. Yang keempat, siswa diminta membayangkan situasi yang nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, siswa diminta menutup mata dan membayangkan sesuatu yang mencemaskan dari tingkat paling rendah ke paling tinggi. Stimulus kecemasan ditingkatkan apabila siswa mampu tetap bersikap nyaman atas kecemasan yang dimunculkan. Yang terakhir itu, siswa diminta untuk membayangkan situasi yang menyenangkan apabila pada suatu tahapan atau stimulus kecemasan menimbulkan kegelisahan pada siswa. Ya, itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.